Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, ke hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan. Sekali lagi kita naikkan syukur kepadamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan. Ku naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku agungkan Kau. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan hanya nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nama-Mu angkat tangan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan, katakan kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan
kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah, namamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak kami puji Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah. Yesus Tuhan. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah. Karena Kau yang layak ditinggikan. Glory, glory, we worship You, we Kurangkan ucapan syukur kami, ku tinggikan namamu, karena orang-orangnya di atas segalanya. Mari hampiri tahtanya yang kudus, sembah Dia, sembah Dia lebih lagi, karena Dia yang layak dipuji, karena Dia yang layak disembah. Kuasa-Mu terlimpah Tuhan, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir, penuhi, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak dipuji. Thank you Jesus. Mari lebih lagi hampiri tahtanya yang kudus. Terus naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan, karena Dia yang layak disembah, karena Dia yang layak dipuji. Terima kasih untuk kesempatan ini. Mari lebih intim lagi, Terima kasih untuk hadirat-Mu. sembah Dia, tinggikan nama-Nya, sembah Dia, Dengan sembah segenap hati. Yesus, Yesus. Kami cinta. Kami sungguh cinta Kau. Kami memuji kebesaran-Mu.
cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan senang hati dan dengan senang jiwaku akan berdiri Tuhan dan Raja kami, Tuhan dan Rajaku, dengan senang hati dan dengan senang jiwaku akan masih nanti masa dengan berdiri kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Ku cintakan. Katakan Yesus, kami puji Kau Yesus. Amin. Yesus. Mari angkat tangan di depan Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Yesus. Tuhan dan Rajaku, dengan senang hati dan dengan senang jiwaku akan budi. Ku cinta Kau, ku cinta. Kami sembah, ku sembah. Amin. Engkaulah Tuhan dan Raja kami, dan Rajaku, dengan senang hati dan dengan senang jiwaku akan budi. Ku cinta Kau, ku cinta. Anda bisa dulu katakan ku cinta Kau, ku cinta Kau. Amin. Ku puji Kau. Katakan Yesus, kami sembah Kau Yesus. Amin. Yesus, Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Raja, dengan segenap hati kami. Amin. Hati dan dengan senang jiwaku akan budi. Ku cinta
cintakan Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan. Katakan Yesus, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan kemuliaan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Haleluya, haleluya, Raja yang dahsyat, Engkau Raja yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk penyertamu yang begitu sempurna ya Bapa. Kami cinta Engkau, kami memuji, kami mau menyembah namamu. Karena hanya Engkau saja yang layak ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa syafaat ya Tuhan. Seluruh kami berdoa sampai Tuhan kuduskan setiap kami. Tuhan pulihkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih atas pengampunan-Mu bagi setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Mari saudara-saudaraku kita buka suara kita. Kita dengan sungguh-sungguh berdoa untuk bangsa Indonesia. Ya, Mari Tuhan. kita berdoa. Bapak, kami menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami percaya ada kedaulatan-Mu bagi Indonesia. Damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami ya Tuhan. Diberkatilah setiap para pemimpin kami, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tambah-tambahkan hikmat. Juga turun atas setiap para pemimpin kami. Berikan mereka kekuatan ya Bapa. Berikan mereka ya Bapa roh yang takut akan Tuhan Yesus untuk boleh membimbing bangsa kami menuju bangsa yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk aparat keamanan di Indonesia ini, TNI Polri ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mereka boleh menjaga keutuhan keamanan di negara kami berdasarkan kasih daripada Tuhan Yesus. Tidak mementingkan kepentingan pribadi ya Tuhan ataupun golongan, tapi untuk kepentingan bangsa Indonesia, seluruh rakyat di Indonesia. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu atas bangsa kami. Diberkatilah hasil laut, hasil bumi di Indonesia. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa bagi bangsa kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Kami terdengar ya Tuhan, ada COVID kembali ya Tuhan masuk Indonesia. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada urapan Tuhan, ada kesembuhan daripada Tuhan Yesus turun
Indonesia ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi gereja-gerejamu di seluruh dunia ini, di Indonesia ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk seluruh gereja-gerejamu yang ada di seluruh dunia ini, di Indonesia ini. Lawat setiap gereja-gerejamu ya Tuhan. Gereja-gereja boleh berfungsi menjadi garam dan terang dunia ya Tuhan. Menjadi Surabaya terbuka bagi seluruh orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan, pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota-kota, di desa-desa terpencil ya Bapak. Tuhan, kuatkan setiap mereka menjadi alat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau menjadi alat-Mu ya Tuhan. Berikan kami roh keberanian di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk GBI ya Tuhan. Pemilihan sinode yang akan datang ya Tuhan Yesus. Kami percaya pemimpin yang akan dipilih berikutnya ya Bapak, itu adalah pemimpin yang takut akan Tuhan Yesus. Karena Engkau yang memilih ya Tuhan, Engkau juga yang memberkati setiap mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja ya Bethel Indonesia ya Tuhan. Diberkatilah ketua BPH kami saat ini ya Tuhan Yesus. Ketua BPD yang ada ya Tuhan. Ketua BPD Banten ya Bapak, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Gereja kami ya Tuhan, gereja pusat kami yang ada di gereja GBI Petamburan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk gereja pusat kami. Boleh menjadi teladan bagi setiap kami cabang-cabangnya ya Bapak. Tuhan memberkati gereja kami di tempat ini. Mari kita buka suara untuk gereja kita. Bapak, kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Diberkatilah Ibu Gembala kami ya Tuhan. Hikmat Tuhan terus tambah-tambahkan Ibu Gembala kami ya Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami, seluruh jemaat-Mu, bagi gereja-Mu di tempat ini. Melalui hamba-Mu, Ibu Gembala kami ya Tuhan. Tuhan, pakai seluruh tim inti ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, boleh membantu Ibu Gembala kami ya Bapak. Tuhan, memberkati Ibu Gembala kami dalam usaha pekerjaannya, Tuhan memberkati. Dalam pelayanannya ya Tuhan memberkati, dalam keluarga ya Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu saat ini ya Tuhan. Super Kids ya Tuhan, Teens dan Youth, kami boleh menjadi generasi muda yang kokoh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak bebas ya Tuhan, pergaulan kami tidak bebas, tapi pergaulan kami adalah mengikuti pergaulan Tuhan saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami teringat Tuhan akan adik kami Faris ya Bapak. Kami serahkan Faris dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kalau bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Faris sudah menerima kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati seluruh keluarganya ya Tuhan. Tuhan berkati Susan ya Tuhan. Tuhan berkati Fajar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, apapun yang mereka butuhkan saat ini Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pasangan suami istri ya Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga-Mu ya Bapak. Tuhan, ada kasih Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga ya Bapak. Kami tolak setiap perpecahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak setiap kekerasan bagi setiap keluarga-keluarga ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada kedamaian Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga. Tuhan, kami juga berdoa untuk emak kami ya Tuhan, yang sudah lanjut usia ya Tuhan. Opah kami ya Tuhan Yesus, bimbing mereka terus ya Bapak. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Mereka boleh setia mengiring Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga memberikan persembahan kami ya Bapa. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kami mengembalikan dengan penuh ucapan syukur ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali katakan oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun dan kedagu dan jubahnya tuh seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Karena kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya.
betapa indahnya. Hey, oh betapa indahnya, amin. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam sekali lagi. Oh betapa, oh betapa indahnya. Mari menari buat Tuhan. Amin. Gak ada yang diam ya, menari buat Tuhan. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun, dan kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana dan diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bakurapan di kepala Harun, dan kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir. Amin. Katakan ke sana telah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Bersama Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Siapa pilihan kita? Kami hanya memilih Tuhan Yesus yang menaungi hidup kami. Pilihanku. Kita mau melompat bagi Tuhan Yesus. Kita mau menari bagi Tuhan Yesus. Mari kita. Tuhan yang mulia turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubah. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. 1, 2, 3. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tuhan yang mulia turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, bukan mengampuni, Kau kan mensucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Lakukan hal yang
dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau kami ya Tuhan, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah pilihanku. Na 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 na. Na 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 na. haleluya. Dengan kemuliaan doa Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Haleluya. Kita semua ada pilihan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah satu-satunya penolong bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu
selalu berganti. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi. Kasih-Mu tak akan pernah berubah Tuhan, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami akan tetap percaya Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena mari senang jemaat sedang berdiri, katakan agar pujian dengan sungguh-sungguh depan Tuhan. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selari rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Bagaimana terus menyenangkan setiap kami Tuhan, mengenyangkanku dan memeliharaku seumur. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Yang terus menyenangkanku Tuhan, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Engkau yang selalu menyenangkan setiap kami Tuhan, Dia mengenyangkanku, meliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu senantiasa, bahkan atas berkat-berkat-Mu yang sudah Kau curahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat hari ini kami ada di bait-Mu yang kudus. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, dan saat ini kami sudah siap Tuhan untuk menerima berkat firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini boleh memulihkan setiap hidup kami. Umat-Mu yang datang dengan permasalahan, pergumulan, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Kau akan memulihkan, menyembuhkan, dan membuka jalan bagi setiap kami yang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu pada hari ini, yang menjadi berkat di tempat ini. Kiranya Engkau urapi dengan urapan baru-Mu, dan segala kuasa yang bukan daripada-Mu kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya mau mengundang kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami, menjamah kami,
dan menguasai setiap fasilitas yang kami gunakan, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan, diagungkan dan disembah. Kami siap untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Setiap kita yang mau diberkati Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di hari Minggu yang luar biasa. Hari-hari yang banyak liburan, tetapi kita boleh bersyukur bahwa walaupun liburan tapi kita tetap beribadah pada hari ini. Amin. Harus beribadah. Ya, jadi kita mau datang kepada Tuhan, dan hari ini tema kita adalah berkat Tuhan atas komitmen. Kalau kita mendengar tentang berkat Tuhan, kebanyakan orang itu berbicara tentang berkat materi. Itu wajar. Ya, kalau dibilang Tuhan pasti berkatin kamu, langsung pikiran kita itu adalah tentang materi. Benar ya? Nah, ini yang selalu dianggap orang kalau tidak punya banyak uang, tidak diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar maksud Tuhan tentang tema pada hari ini, yang mana kita akan sepanjang minggu ini belajar tentang berkat Tuhan yang sesungguhnya. Slide berikutnya saya mau sampaikan dulu tentang arti berkat Tuhan. Ya, banyak arti berkat Tuhan. Saya udah cari di mana-mana. Ya, saya simpulkan bahwa berkat Tuhan adalah pemberian secara cuma-cuma yang Tuhan berikan untuk membawa kebaikan dalam hidup manusia. Nah, berkat Tuhan ini bentuknya bisa saja jasmani, yaitu materi, bisa saja kesembuhan, berkaitan dengan jasmani, tetapi juga dalam bentuk rohani. Nah, seringkali termasuk orang-orang percaya, ya, termasuk juga orang-orang yang sudah aktif dalam melayani Tuhan juga, dalam pelayanan, berkat Tuhan juga terkait dengan berkat rohani. Jadi ini tidak boleh kita lupakan bahwa arti berkat Tuhan itu adalah berkat jasmani dan rohani. Jadi kalau kita pada suatu ketika mungkin usaha kita lagi sepi, lalu kita bilang kok Tuhan gak berkatin. Ya, padahal berkat Tuhan itu adalah juga penyertaan Tuhan. Dia menuntun langkah-langkah kita, dia menjaga kita. Bukan berarti dia satpam ya. Jangan juga kita bilang bahwa dia menjaga, melindungi, jadi kita ya kemana-mana pasti aman gitu. Karena Tuhan kita bukan security, ya, bukan satpam, ya, bukan bodyguard. Nah, ini yang perlu kita hayati bersama, ya, perlu kita betul-betul memiliki pemahaman yang benar tentang berkat Tuhan. Saya mau bagikan dulu satu ayat dari Kisah Para Rasul 3:26. Ya, ini adalah khotbahnya Petrus ya. Dan dia di ayat 26 dia berkata, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ya, jadi Tuhan itu ada bersama dengan kita semua dan pasti kita diberkati. Nah, satu ayat lagi sebelum saya masuk ke berikutnya ada di dalam Lukas 24. Ya, Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi memang Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa memberkati. Ini yang harus kita pegang dalam segala keberadaan hidup kita.
Jangan kita punya pemahaman bahwa orang itu kaya, dia diberkati Tuhan. Kalau aku kayaknya kurang diberkati Tuhan. Nah, itu salah. Ya, jadi berkat Tuhan itu senantiasa menyertai kita, orang percaya. Amin. Senggol dulu kiri kanan, kamu diberkati Tuhan. Kita masuk kepada tema berkat Tuhan atas komitmen. Berarti kita juga mau tahu arti komitmen. Minggu lalu kita udah belajar tuh bagaimana kita bisa berkomitmen. Masih ingat minggu lalu khotbahnya? Ada 2 hal yang perlu kita lakukan supaya kita berkomitmen kepada Tuhan. Ada yang masih ingat? Ya, dan fokus, ya, setia dan fokus. Nah, jadi arti komitmen, ya, slide berikut, adalah janji yang teguh dengan tekad yang kuat dan kemauan yang tinggi. Setia dan fokus, janji yang teguh untuk komitmen kepada Tuhan dengan tekad yang kuat dan kemauan yang tinggi. Tanpa tekad yang kuat itu sulit untuk kita mempertahankan komitmen kita kepada Tuhan. Ya, jadi komitmen kita kepada Tuhan harus benar-benar teguh, tidak goyah. Ya, tidak goyah dan giat. Kalau semua lancar-lancar, ya kita komitmen. Tapi sekali waktu ada halangan-halangan, maka seringkali komitmen kita agak sedikit hilang. Ya, padahal arti dari komitmen itu adalah teguh. Ya, tidak boleh goyang dalam arti apapun juga. Walaupun sedang ada sedikit masalah atau ada hal-hal yang memberatkan. Nah, tapi di sini arti komitmen adalah teguh, tidak goyah, dan giat. Giat ini berbicara tentang satu kemauan yang tinggi yang datangnya dari diri kita. Bukan datangnya dari orang lain, bukan datangnya dari luar. Ya, kalau datangnya dari luar, pasti suatu saat kita nggak giat. Ya, pasti kita satu saat bisa lemah, ya, bisa kurang termotivasi. Nah, tetapi kemauan yang tinggi, giat itu datangnya dari diri kita. Ini arti dari komitmen. Ya. Nah, kita tentu belajar komitmen itu kepada Tuhan. Ya, bukan komitmen yang lain. Walaupun komitmen yang lain pun kita harus tetap teguh, tetap giat, ya, tetap semangat, tetap bertekad. Tapi hari ini kita belajar tentang komitmen kepada Tuhan. Nah, arti komitmen kepada Tuhan. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Boleh ikutin aja ya, nggak usah saya terus minta gitu. Nah, arti komitmen kepada Tuhan itu adalah menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tadi lagunya tuh udah pas banget ya. Dengan segenap hati, segenap akal budi, pokoknya semuanya dah ya. Jadi menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati untuk mengasihinya dalam segala keberadaannya, serta mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Gampang gak tuh? Gak gampang. Gak gampang. Untuk berserah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kalau memang sedang enak-enaknya gak apa-apa. Tapi lagi sedang yang gak enaknya, itu gak gampang, saudara. Tetapi arti komitmen kepada Tuhan ya memang menyerahkan seluruh hidup kita dan kita mempercayakan diri kita dalam tangan Dia. Udah pasti gak rugi. Udah pasti gak salah. Walaupun kayaknya salah nih, kok gak enak rasanya nih. Kalau kita berjalan lalu menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan nih, kok kayaknya jalannya nggak menyenangkan. Ya, kok tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi yang pasti kalau kita berkomitmen kepada Tuhan, pasti nggak rugi. Karena pada waktu yang tetap itu indah pada waktunya. Amin. Roma 8 bilang begitu ya, indah pada waktunya.
Jadi arti komitmen kepada Tuhan adalah menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan diri kita. Apakah itu menyenangkan atau tidak? Tapi serahkan saja sama Tuhan. Saya pun sedang belajar. Ya kadang-kadang, aduh ini kok kesel benar ya menghadapi satu situasi. Mungkin situasi dalam keluarga. Saya percaya saudara pun mengalami hal itu. Kadang-kadang dalam situasi keluarga tertentu kita kesel benar. Coba senggol dulu kiri kanan, suka kesel gak kamu? Kalau ada yang bilang enggak suka kesel berarti bohong tuh. Ya kan? Kadang kesel sama anak, ya kesel. Nah hari-hari ini kita liburan ya, liburan Ramadan, liburan Lebaran. Ya kita berkunjung ya kepada mungkin teman-teman kita yang merayakan, mungkin juga ada keluarga kita yang merayakan seperti saya ya. Jadi sudah 2 hari, hari ini ketiga ya. Rencana katanya besok mau lebaran ketiga. Mana ada lebaran ketiga? Ya. Jadi ada yang mau lebaran ketiga ya. Ayo kita lebaran ketiga jalan-jalan. Enggak ada lebaran ketiga. Ya Senin mulai kerja lagi gitu ya. Nah tapi kemarin-kemarin kami berkumpul ya, masih ada saudara keluarga yang merayakan. Di rumah-rumah gak ada mbak, benar ya gak ada mbak. Wah itu yang paling repot dan paling pusing dan paling kesel itu mama-mamanya. Apalagi kalau anak-anaknya masih kecil ya. Wah itu benar-benar ya udah makan, kita sampai makan siang, makan sore, makan malam gitu ya. Akhirnya mereka bilang aduh tepar, ini kayaknya kalau ketemu bantal udah hilang dah. Capek banget deh ya, udah masak, udah nyiapin makanan buat tamu. Udah gitu anak juga, wah udah rame banget ya. Kesel gak? Kesel, pasti kesel. Tapi serahkan saja sama Tuhan, pasti indah. Ya, kadang-kadang saya menggunakan momen-momen tertentu untuk mengutip firman, ya katakanlah terselubung begitu ya. Jadi saya suka bilang, semua indahlah pada waktunya, saya bilang begitu. Mereka kan gak ngerti ya, tapi kita tahu itu kan firman Tuhan. Jadi kita bersyukur saja kita boleh berkumpul dalam keadaan sehat. Oh ya benar juga ya Kak, benar juga ya gitu ya. Jadi ada kadangkala kehidupan kita itu walaupun kita itu sudah berkomitmen kepada Tuhan, tapi tidak selalu mulus. Tetapi arti ya definisi komitmen kepada Tuhan itu jelas. Serahkan aja semua sama Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kita apapun yang sedang kita alamin, maka semuanya akan baik-baik saja. Semua akan ya indah saja. Amin. Nah saya mau masuk kepada pemberitaan yang sebenarnya tentang berkat Tuhan atas komitmen. Komitmen kepada Tuhan. Ya, saya mau minta kita buka Bilangan 6 ayat 22. Bilangan 6 ayat 22 yang akan mendahului pembahasan kita. Nah ini kita hafal ya karena sering diucapkan. Nah saya akan mengurai tentang Bilangan 6 ayat 22-23 terlebih dahulu. Yang berkata ini adalah ucapan berkat. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. Nah ini adalah perintah Tuhan kepada Musa. Ya, untuk supaya mereka ini siapa? Imam. Jadi para pemimpin rohani. Ya mungkin zaman sekarang kita bilang para pemimpin gereja, para pendeta, para gembala, para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Ya. Jadi
Tuhan yang berfirman kepada Musa, supaya Musa sampaikan kepada Harun yang adalah imam dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati. Jadi kalimat ini berbicara tentang Tuhan tidak pernah tidak memberkati kita. Tuhan tidak pernah punya niat untuk jauh dari kita. Itu sebabnya dia perintahkan kepada para imam dulu dan mungkin sekarang para hamba-hamba Tuhan untuk memberkati umatnya. Karena ini sebuah perintah. Ya. Jadi kalau kita mau uraikan apa yang dimaksud dengan bilangan 6 ayat yang berikutnya, maka yang pertama ya, kita mau menerima berkat Tuhan adalah wujud dari perkenanan Tuhan. Ya, kita boleh kembali ke PowerPoint. Ya, menerima berkat Tuhan adalah wujud perkenanan Tuhan kepada kita. Ya, di ayat 24 dikatakan Tuhan memberkati engkau. Itu dulu ya. Tuhan memberkati engkau. Nah, ini adalah kata-kata ya, saat kita memuji Tuhan kan kita berkata-kata baik kepada Tuhan ya, melalui pujian, melalui penyembahan kita selalu sembah Tuhan dengan kata-kata baik dari diri kita yang untuk Tuhan. Tapi waktu Tuhan memberkati kita, maka Tuhan sedang berbuat baik kepada kita. Amin. Jadi Tuhan memberkati engkau. Waktu Tuhan memberkati kita, itu adalah perbuatan Tuhan yang baik bagi saudara dan saya. Nah, berkatnya apa? Ya, dalam ayat itu 24, dia melindungi kita, dia menjaga, dia tidak pernah tidur. Ini adalah berkat yang Tuhan kasih pada saat dia bilang, Tuhan memberkati engkau, berarti Tuhan sedang menyertai kita. Kalau di perjanjian lama, Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya gitu kan. Nah, itu berarti Tuhan menyertai Abraham. Dan berkat materi itu mah ya bonus-bonusnya aja. Nah, waktu Tuhan memberkati engkau, maka dia sedang berbuat baik kepada saudara dan saya. Dia sedang melindungi kita, menjaga. Dia tidak pernah tertidur. Amin. Nah, ayat berikutnya apa kata berkat ini? Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Ini berbicara ya, matahari bersinar di atas bumi untuk menerangi dan membuat kita nyaman. Dia sedang menyinari tanda kasih Tuhan buat kita. Berkatnya apa? Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Kasih karunia apa? Dia mengampuni dosa-dosa kita. Dia menyelamatkan kita. Ini doa berkat ini luar biasa, saudara. Bukan sembarang doa, tetapi ini adalah perintah yang Tuhan beri kepada Musa untuk Musa sampaikan kepada para imam, para pemimpin gereja, para hamba-hamba Tuhan. Karena ada maksud Tuhan. Berkatnya adalah kasih karunia-Nya Tuhan. Nah, berikutnya, di ayat berikutnya dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ini tanda Tuhan memberikan jaminan bahwa Ia berkenan dan menerima kita secara istimewa serta memberikan sukacita kepada kita. Berkatnya apa? Berkatnya Tuhan memberikan kedamaian dan segala hal yang baik agar hidup kita menjadi bahagia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Emang siapa kita? Ya, jadi ini adalah satu jaminan bahwa Tuhan itu berkenan kepada saudara dan saya. Ini adalah luar biasa, saudara. Coba katakan kiri kanan, Tuhan berkenan banget sama kamu. Ini adalah berkat yang luar biasa.
Dia memberi kita damai sejahtera. Jadi kalau kita udah hidupnya diberikan kedamaian, maka kekesalan yang tadi itu hilang enggak? Hilang ya? Hilang. Soalnya kita akan merenungkan, ternyata Tuhan kita itu Tuhan yang memberikan kebaikan buat kita. Tuhan memberikan kenyamanan buat kita. Tuhan memberikan kedamaian buat kita. Supaya hidup kita bahagia. Nah tetapi berkat Tuhan ini harus dikontekskan dengan komitmen kita kepada Tuhan. Ini mengaminkan tuh anak kecil itu kan. Benar katanya, cuman kan dia belum bisa ngomong. Ya kan, Tuhan kan bisa bicara dalam segala bahasa. Gitu. Nah, komitmen yang bagaimana yang harus kita berikan kepada Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa tingkatan komitmen ternyata. Kita berbicara tentang komitmen kepada Tuhan, ya kita tetap setia ya, kita harus fokus sama Tuhan. Ya, gampang bicara, susah dilakukan. Benar nggak? Gampang kita sampaikan teorinya, susah kita lakukan prakteknya. Nah itu sebabnya saya mau sampaikan beberapa tingkatan tentang komitmen dalam pelayanan. Supaya kita betul-betul menghayati bahwa berkat Tuhan itu memang ada dalam kehidupan kita. Amin. Nah beberapa tingkatan komitmen kita kepada Tuhan di dalam pelayanan kita, ada level yang pertama saudara. Level yang pertama ini sudah menyatakan untuk melakukan namun menghindar. Penyebabnya apa? Ada banyak penyebab. Beberapa saya temukan. Satu mungkin tidak cakap atau tidak mampu. Tapi tidak mengutarakannya. Jadi waktu disampaikan untuk melakukannya, oh, oke, siap gitu kan. Seringkali kan begitu, siap. Tapi pada saatnya menghindar. Karena merasa tidak mampu, tidak cakap. Ya berikutnya juga mungkin terlalu banyak teori. Ya karena banyak teori seringkali prakteknya suka gagal. Teori mah keren. Prakteknya ternyata susah. Ya, jadi karena sering gagal, makanya suka menghindar. Nah, alasan apa lagi penyebabnya? Kurang antusias atau kurang peduli. Ya, kurang antusias dalam diri, ya biasa aja lah. Ya, aduh, itu kan cuma pelayanan aja. Ya, jadi kurang ada kepedulian. Dan berikutnya kurang dorongan motivasi dalam diri kita. Pekerjaan apapun, saudara mau saya sampaikan ya, kalau tidak ada motivasi yang didorong dari dalam diri kita untuk melakukannya, udah pasti gagal. Karena hal pertama yang mendorong itu adalah diri kita sendiri. Gampang nggak? Nggak gampang. Saya sampaikan. Susah, sulit. Karena diri kita yang ngatur. Kita mau termotivasi ataupun tidak, ataupun kurang, itu yang ngatur kita. Sulit bangun pagi. Nah, ini kebanyakan begitu ya kan, sulit bangun pagi. Saya salah satunya. Tapi kalau ada sesuatu yang harus saya lakukan, yang saya sudah komit, mau gak mau tuh saya harus bangun pagi. Mendingan saya tidak komit dulu gitu kan. Ada satu kerjaan misalnya. Saya merasa saya tidak mampu misalkan nih contoh aja. Sebaiknya kita jangan bilang siap gitu kan. Kalau kita bilang siap itu berarti kita sudah menyatakan benar-benar siap. Nah, kalau kita benar-benar siap itu harus ada motivasi yang datang dalam diri kita untuk mendorong. Supaya ya mungkin kita kurang mampu, tapi kalau ada motivasi dalam diri kita akan belajar, kita akan siapkan supaya kita dimampukan.
Ya kalau perlu kita doa yang panjang supaya Tuhan kasih kita hikmat, kasih kita kekuatan, kemampuan. Aduh Tuhan, aku dapat tugas nih kayaknya nih, aduh kurang mampu ya kan, kurang bisa. Nah, aku mau belajar gitu misalkan gitu ya. Itu pasti Tuhan bikin kita bisa mampu. Amin. Nah ini tingkatan pertama, komitmen kita dalam pelayanan. Ya, komitmen kita kepada Tuhan di dalam pelayanan. Nah komitmen kita dalam pelayanan yang tingkat kedua nih, level kedua. Sudah menyatakan untuk melakukan dan bertanggung jawab. Oh ini udah bagus dong ya, udah bagus dong ya. Tapi ternyata kata Tuhan belum sempurna. Oh, kok belum sempurna, kan udah bertanggung jawab. Ternyata tingkatan ini hanya sebatas tanggung jawab sendiri, sebatas tanggung jawab saja. Ya, sering hanya sebatas, oh ya, supaya jangan dianggap tidak rohani, gitu kan? Supaya jangan dianggap bagaimana gitu. Jadi hanya sebatas itu, sebatas agama saja. Padahal Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang percaya yang bermurah hati dan baik hati. Sedangkan bertanggung jawab itu hanya sebatas harapan orang kepada kita, tidak lebih. Ya, oh dia mengharapkan saya melakukan ini. Ya sebatas itu aja. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, ini adalah level yang kedua. Ya, komitmen kita kepada Tuhan dalam pelayanan kita bertanggung jawab, betul. Salah nggak? Nggak salah. Kan saya disuruh melakukan A dan saya lakukan A. Tetapi tidak lebih. Ya inilah yang diharapkan orang. Dan inilah yang kita lakukan. Bagus dong, ya bagus. Ya, tetapi ternyata tidak cukup. Ternyata tidak cukup. Nah level berikutnya, komitmen kita dalam pelayanan tingkat yang ketiga adalah mereka yang murah hati dan baik hati. Jadi mereka yang siap melakukannya tetapi juga mereka memiliki hati yang baik. Mereka bermurah hati. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki satu kekuatan. Kekuatannya apa? Mereka melakukan lebih daripada yang diharapkan oleh orang lain. Mereka tidak mudah tersinggung. Coba senggol dulu kiri kanan, kamu suka tersinggung gak? Kayaknya gak ada berani yang nanya nih, gak ada berani yang nanya soalnya ini pada tersinggung ya kan. Nah ini level yang ketiga nih, biasanya level ketiga tuh agak berat gitu kan. Ya kalau lampu merah itu lampu kuning gitu kan, lampu kuning. Ini adalah mereka yang statusnya itu tidak mudah tersinggung, mereka berkomitmen. Komitmennya tuh gak pada manusia, pada Tuhan. Ini orang-orang yang bertanggung jawab melakukan satu kegiatan yang mereka sudah menyatakan untuk melakukannya, tetapi mereka memiliki hati yang baik dan murah hati. Ya, Pengkhotbah 9 ayat 10 kan dikatakan kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Tergantung tenaga kita seberapa kuat. Jadi sekuat tenaga kita. Kalau tenaga kita kuat ya kita pasti ya lebih kuat gitu ya. Namun ada kelemahannya juga nih orang-orang yang begini. Mereka mudah putus asa jika kurang dihargai atau kurang didukung. Ya kan? Nah ini level yang ketiga nih, ya tingkatan ketiga. Mereka udah bagus. Ya udah istilahnya nggak gampang tersinggung, cuek aja, pokoknya lakukan buat Tuhan. Tapi kalau nggak didukung, nggak dihargain, mereka suka mudah putus asa. Nah jadi komitmen yang bagaimana yang Tuhan mau, kita cek yang berikutnya. Yang tingkatan berikutnya, tingkat yang keempat adalah mereka yang memiliki status pelayan. Atau doulos, masih ingat? Doulos itu apa? Udah gak ingat nih, kayaknya harus doulos camp semua lagi nih. Doulos itu apa? Keset tuh kata yang di belakang tuh, keset. Kalau keset gak diinjek-injek, dia tidak berguna.
Namanya keset. Ya, kalau keset dipajang di tembok menjadi pajangan. Namanya pajangan, udah bukan namanya keset lagi kan? Jadi pelayan itu doulos, itu keset. Jadi kekuatan pelayan itu mereka semangat dilandasi dengan kasih. Dan mereka lebih mementingkan orang lain. Ya, sifatnya baik. Sadar bahwa mereka diselamatkan untuk melayani. Jarang merasa lelah. Ya, mereka tidak butuh pengakuan atau penghargaan karena mereka orang-orang yang sadar posisinya ada di mana. Orang-orang ini adalah dulos-dulos, pelayan-pelayan Tuhan. Bukan pelayan manusia. Jadi mereka ini melakukannya dengan sepenuh hati. Dengan cinta Tuhan, dengan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Ini kekuatan dari status pelayan. Ya, ini komitmen orang-orang kepada Tuhan ini di dalam pelayanan ini statusnya begini. Jadi kalau mereka ini yang berada di status level 4 ini, dia tidak peduli dengan apa kata orang. Dia hanya peduli apa kata Tuhan. Amin. Ini udah cukup nggak? Belum ya? Belum, rupanya ada tingkatan berikut saudara. Ada tingkatan yang berikut, yang kelima, yaitu mereka yang memiliki status martir. Apa kekuatannya? Berani mati untuk kebenaran, rela menderita demi Kristus, rela kehilangan demi Kristus. Nah, ini kita bisa jabarkan makna-maknanya. Kehilangan apa? Ya, mungkin kehilangan harga diri. Bukan kehilangan uang. Ya kan, kalau kehilangan uang ya udahlah cari lagi gitu kan. Kalau kehilangan harga diri itu sakitnya di sini. Ya enggak? Kehilangan apa lagi? Kalau kehilangan materi ya udah kita cari lagi selama Tuhan masih kasih kita napas, masih kasih kita kekuatan, kasih kita pekerjaan. Kita menderita karena Kristus, soalnya kita dianiaya. Tempat tinggalku dikelilingin dengan orang-orang yang militan di dalam anti pengikut Kristus. Kayaknya nggak betah tinggal di tengah-tengah itu, tapi mau pindah kemana? Nggak bisa pindah seenak-enaknya, ya kan? Nggak bisa cari tempat. Aduh, pengen tuh di sana, tapi tidak punya kekuatan kemampuannya. Tetapi orang-orang ini rela menderita demi Kristus. Dia bisa membuat situasi yang tidak nyaman dan tidak enak itu, dia bisa membuat enak. Ya, dia bisa minta sama Tuhan bagaimana caranya dia hidup di tengah-tengah yang tidak nyaman itu, tetapi dia bisa membuatnya nyaman. Nah, ini banyak cara, ya kan? Kalau berani mati untuk kebenaran itu ya mungkin misionaris gitu ya, penginjil yang ada di gunung-gunung sana, di daerah-daerah terpencil. Ya, belakangan saya suka dengar nama-nama desa-desa terpencil yang belum pernah seumur hidup saya dengar. Rupanya ya Indonesia ini punya kekayaan yang luar biasa. Ya, desa-desa terpencil ya, nama-nama tuh saya seumur hidup saya kan banyak hidup saya tahunnya ya. Gak pernah saya dengar. Itu di mana tuh? Ya. Jadi kayaknya tuh ya berapa saat yang lalu mungkin nanti saya mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Gembala. Kita perlu adakan doa desa-desa terpencil yang namanya kita nggak pernah dengar, supaya ada misionaris atau penginjil atau apa yang datang ke sana tuh. Kita doakan ya, mungkin kita enggak ya, kita ada di sini susah pergi, tapi kan kita doakan mereka yang mungkin Tuhan utus
Ya, aduh nama-nama itu saya nggak pernah dengar beneran. Tapi kok belakangan ini saya suka dipertemukan dengan orang, asal mana Mbak gitu kan ya. Terus disebut tuh nama, ada di mana tuh? Ada di Sulawesi bagian mana, pedalaman. Aduh, saya ke Sulawesi biasanya ada pernah Sulawesi Utara ya, Manado gitu kan. Palu masih saya tahu gitu. Ini nggak pernah dengar saudara. Ya, ini Kalimantan. Aduh, Kalimantan di mana lagi itu? Ya, tidak ada kehidupan kayaknya. Nah, tapi ada ternyata desa yang sangat terpencil. Ya, mungkin kalau desa apa tuh yang Bu Gembala berapa kali pergi ke sana tuh, Seko ya, Seko. Seko sering kita dengar tuh belakangan karena Seko sudah menjadi wilayah yang diadopsi oleh GBI kan gitu ya. Dan saya punya beberapa mahasiswa yang kita berikan beasiswa, orang-orang Seko. Ya, ada salah satu sudah S2 dan sudah juga melayani di seminari Betel. Orang Seko. Wih, pinter banget ternyata. Ya, padahal itu terpencil ya Bu Gembala ya, Seko ya. Aduh, Pak Danang tuh suruh ke situ tuh Bu. Waduh, itu terpencil sekali. Pak Danang nih cocok nih ke Seko nih. sama Pak Sianturi. Boleh tuh ya. Nah, maksudnya gini. Ini adalah mereka yang terbeban, yang Tuhan kasih beban itu, ya. Mungkin tidak semua kita diberikan itu, ya. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan tetapkan. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda berada di level mana? Dan Anda kepengen berada di level mana? Kita harus doakan itu. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berkomitmen kepada Tuhan di dalam pelayanan kita dan Tuhan memberkati. Artinya hari ini kita belajar berkat Tuhan atas komitmen kita. Supaya kita mengerti betul apa yang Tuhan maksud di dalam doa-doa berkat yang Tuhan ajarkan bagi semua hamba-hamba Tuhan yang memberkati umatnya. Amin. Ini adalah komitmen kita semua di dalam pelayanan. Mungkin saudara bilang, aku mau jadi jemaat awam aja. Sebenarnya tidak ada istilah jemaat awam. Tidak ada. Yang ada umat Tuhan yang melayani Tuhan karena dia diselamatkan. Dan diselamatkan adalah untuk melayani Tuhan. Dalam bidang apa? Nggak harus, aku kan nggak bisa loh nyanyi kayak Pak Danang tadi sama kayak Cindy gitu kan. Ya memang nggak harus, aku juga kagak bisa. Ya kan, berusaha, tapi ya sudahlah. Kalau memang karunianya tidak di situ gitu ya. Nah terus, aku kan nggak bisa dong berkhotbah gitu. Memang tidak bisa, ya bukan itu panggilannya. Tetapi Anda bisa melakukan apa saja. Tadi murah hati, berbaik hati. Pasti Tuhan taruh di dalam hati saudara dalam bentuk apapun juga. Mungkin berdoa. Ya, buat tadi tuh yang saya sebut desa-desa terpencil. Saya akan cari nanti bukunya Bu Gembala. Buku suku-suku. Ya. Ini susah dapetinnya, tapi saya tahu ada. Ya, saya tahu ada. Saya sedang mencari, kalau bisa saya temukin. Nanti saya kasih ke Pak Sianturi, kan memang bidangnya kan. Saya cuman ide aja, ya kan. Nah itu kita bisa tuh doakan, ya kan. Mungkin 1 minggu 1 desa, ya contoh aja, boleh. Demikian adanya gitu ya. Nah saudara, berkat Tuhan atas komitmen saudara dan saya, jangan khawatir, berkat Tuhan pasti ada. Itu kita harus percaya. Kita harus yakin karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi kita semua. Sejak awal sampai pada kesudahannya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus menyertai kita, menuntun, mengarahkan kita untuk tujuan baik. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri.
Kita angkat dulu satu pujian. Ku tetap cinta. Kita mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kita mau setia kepada Dia yang menyelamatkan kita semua. Haleluya. Haleluya. Ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap
kasih Tuhan Yesus buat isi hati-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau terus menyertai, menuntun, mengarahkan kami. Seringkali kami mengabaikannya. Seringkali kami meminta kepadamu yang sebenarnya adalah barang-barang yang fana. Ampuni kami Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu adalah berkat yang sebenarnya ada dalam hidup kami. Sehingga yang lain hanyalah tambahan. Hari ini Tuhan kami belajar apa yang Kau mau daripada kami. Sungguh-sungguh berkomitmen di dalam melayani Engkau. Dalam apapun, mungkin bagi manusia tidak ada artinya apa yang kami lakukan, tetapi kami percaya di hadapan Engkau, sekecil apapun yang kami lakukan untuk Engkau Tuhan, adalah perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh melakukan sesuatu. Biarlah kami selalu melakukannya karena hati kami tertuju kepada Engkau. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, sekecil apapun, biarlah kami melakukannya dengan hati yang tertuju kepada Engkau dan hanya buat Engkau saja. Segala kemuliaan hanya buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus tinggal diam dalam hati setiap kami dan terus berbicara kepada kami. Supaya hidup kami terus dituntun oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa firman ini dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Setiap kita yang diberkati katakan Amin. amin, amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan kepada Bu Gembala. Haleluya. Saudara diberkati? Haleluya. Mohon maaf lahir batin. Ya, kita kangen sama orang-orang yang saat ini belum balik ya. Beberapa ada yang pulang kampung, ada yang berlibur ya. Minggu depan kita kembali ketemu semuanya. Kita bersyukur bagi 4 orang yang sudah ikut Next Generation. Halo, coba ada yang datang hari ini dari 4 orang itu? Oh, yang lain pada kemana ini? Si Moses mana Moses? Tadinya saya mau minta mereka kasih dulu kesaksian. Apa yang mereka dapatkan di Next Generation minggu depan ya. Minggu depan coba berempat ini rembukan dulu ya. Rembukan dulu. Bisa kesaksian dulu. Saudara, bicara soal komitmen, tahu nggak saudara? Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan menginginkan kita punya komitmen kepada Tuhan. Nah saudara gak usah pikirin level 1, level 2, level 3 sampai level 5. Cukup saudara mau berkata setiap hari, Tuhan, aku mau hidup untuk Tuhan. Cukup begitu aja. Jadi kalau saudara ada gangguan, ada godaan, saudara untuk melakukan sesuatu, saudara bertanya dulu, Tuhan, kalau aku lakukan ini kira-kira nama Tuhan dimuliakan atau enggak? Aku melakukan untuk Tuhan atau untuk diri sendiri ya? Kalau saudara mau marah, saudara tanya dulu nih dalam hati. Saya mau marah ini karena untuk menghabiskan hawa nafsu saya atau karena saya mengasihi dia? Nah itu ya. Jadi cukup begitu aja tuh. Saudara hidup dari hari ke hari begitu tuh ya.
Jadi hidup untuk Tuhan. Nanti biar urusan level 1 sampai level 5 Tuhan yang nilai. Ya, Tuhan yang nilai. Gak usah pusing itu dulu. Nanti kita akan melihat, ternyata saya udah gak kaya dulu lagi. Sekarang saya udah beda, gak kaya dulu. Ya, nah itu komitmen saudara, komitmen. Komitmen itu saudara, setiap hari kita mau bilang begini saudara. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Nah ini saudara, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Nah ini saudara, kalau kita diajak sama temen, ayo kita main cewek yuk. Kita harus bertanya, kira-kira Tuhan ini mendukakan hati Tuhan apa enggak? Nah itu. Kalau kita tahu itu mendukakan hati Tuhan, kita langsung bilang, tak mau aku lakukan. Aku enggak mau kompromi sama dunia. Kok ada teman yang ngajakin, ayo ini ada kesempatan nih. Kesempatan dapet cuan besar, tapi dengan menipu. Dengan cara menipu. Nah kita tahu, kalau saya lakukan itu, saya nggak jadi saksi Kristus. Gitu ya saudara ya. Tak mau ku hidup bagi tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Ini yang kita bilang, Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Oh saya senang banget begitu saya meresap lirik lagu ini, saya bilang ini lagu harus dinyanyikan. Nyanyikan kepada kita nih setiap hari, nyanyiin lagu ini saudara. Mengingatkan kita supaya kita nggak mudah kompromi. Mengingatkan kita supaya kita nggak jatuh ke dalam dosa. Ya, iri hati, ya mungkin kita ngiri. Oh nggak boleh kita ngiri, nggak mau hidup bagi dunia. Nggak mau hidup bagi hawa nafsu. Ya, nah ini menghindari kita dari jatuh dalam dosa. Ayo Cindy pimpin kita dari awal. Yuk kita nyanyi berdiri ya semua ya. Ayo mari kita naikkan pujian ini supaya kita hafal. Yes. Ya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan,
ini bersama YouTube ya. Judulnya Pilihanku. Jadi gampang ya nanti cari. Saudara, ada satu film yang saudara perlu tonton. Jesus Revolution. Itu anak-anak muda tontonlah ini. Bagus sekali. Di situ ada satu dikatakan bahwa kalau engkau, bagaimana Cindy? Membuat aku jauh dari Tuhan. Lebih baik kita putus hubungan. Nah, itu sebuah tidak kompromi, saudara. Ya, kalau engkau membuat saya jauh dari Tuhan, lebih baik kita putus hubungan. Anak-anak muda kalau punya tekad seperti ini, wah luar biasa. Anak-anak muda Gading Serpong, kalau engkau membuat saya jauh dari Tuhan, lebih baik kita putus hubungan. Ya, ini harus jadi tekad, harus jadi tekad. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kesempatan kami boleh beribadah. Kami bersyukur untuk firman hari ini. Tuhan, kami mau katakan seperti Yosua mengatakan, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah hanya kepada Tuhan. Biar ini menjadi satu komitmen kami bahwa hidup kami hanya untuk Tuhan. Apa yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya untuk menyukakan hati Tuhan. Biar Tuhan tolong setiap kami. Untuk kami bisa menang hari demi hari dari tantangan masalah kehidupan kami. Menang bersama Engkau. Kami mau katakan kami tidak mau kompromi dengan dunia ini. Tapi kami mau hidup bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu saat ini. Baik yang ada bersama dengan kami di tempat ini. Baik mereka yang pulang kampung, Tuhan berjumpa dengan keluarga mereka. Ataupun mereka yang mungkin sedang rekreasi hari ini. Tuhan tolong. Biar kira mereka pun boleh tetap hatinya terpaut kepada Tuhan. Mereka tetap Tuhan tidak mau kompromi kepada dunia ini. Dan mereka tetap berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Sehingga mereka boleh kembali ke rumah tangga mereka masing-masing dengan selamat. Tuhan, dan minggu depan kami boleh bersama-sama kembali beribadah, memuliakan Tuhan, melayani sesama, saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih ya Bapak. Dan sekarang Tuhan curahkan berkat-Mu atas setiap kami, setiap keluarga Engkau berkati, orang tua Engkau berkati, anak-anak Tuhan berkati. Oh semua Tuhan pekerjaan anak-anak-Mu ini Tuhan berkati. Apapun yang mereka usahakan dengan tangan mereka Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan buat mereka beruntung kemanapun mereka pergi. Terima kasih ya Bapak. Mari para kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat, katakan amin untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengurapan persekutuan dari Roh Kudus akan memimpin, menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, yang percaya dan diberkati Tuhan kita serukan bersama. Amin. Haleluya, haleluya. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh, hidup menjadi
berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Sedang bersatu terus sebentar. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.